pada gundah, di saat manusia pada merasakan capek, mereka pada ingin mencari pertolongan sehingga berbondong-bondong manusia itu pergi ke Nabi Adam, minta tolong, wahai Nabi Adam, Abul Bashar, bapaknya manusia, wahai Nabi Adam, berikan kami syafaatmu, kami kecapean. Nabi Adam mengatakan, tidak, aku malu minta kepada Allah, karena aku pernah dilarang makan buah khuldi, masih aku makan. Kalau minta tolong, minta syafaat, mintalah kepada Nuh. Barangkali Nuh mau memberikan pertolongan kepadamu. Pergilah ke Nabi Nuh dan ketahuilah, perjalanan dari Nabi Adam ke Nabi Nuh, perjalanan lebih dari 1000 tahun. Masya Allah. Makanya ini yang harus kita hadirkan. Jangan sampai kita membela 60 tahun di dunia, tapi nanti sengsara di akhirat. Ya Allah, jadikanlah kami orang cerdas, ya Allah, yang paham akan lamanya kehidupan nanti dan sedikitnya kehidupan di dunia ini, ya Allah. Kemudian datang ke Nabi Nuh pun Nabi Nuh belum bisa memberikan, tidak bisa memberikan pertolongan. Nabi Nuh malah mengisyaratkan datang ke Ibrahim sana. Datang ke Nabi Ibrahim juga tidak bisa memberi. Datanglah kepada Musa, kata Nabi Ibrahim. Datang ke Nabi Musa tidak mau memberi syafaat. Kemudian datanglah kepada Isa, kata Nabi Musa. Akhirnya rombongan manusia itu datang kepada Nabi Isa. Dan ternyata Nabi Isa hanya mengisyaratkan, jangan minta kepada aku, akan tapi mintalah ke sana, menunjuk ke cahaya. Yang cahaya itu telah didekati adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datanglah kepada Nabi akhir zaman, barangkali ia akan memberikan syafaat kepadamu semua. Manusia langsung membalikkan arah berbondong-bondong datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berkata, ya Rasulullah, wahai Nabi akhir zaman, paling mulianya Nabi, berikan kepada kami syafaatmu ya Rasulullah. Nabi Muhammad bertanya, apa? Syafaat? Iya ya Rasulullah. Dijawab oleh Nabi Muhammad, iya li, syafaat itu aku yang pegang. Masya Allah. Imam Bukhari meriwayatkan cerita ini. Kemudian Nabi Muhammad saat itu langsung sujud. Dan di saat Nabi Muhammad sujud, terdengar suara, irfa' ra'sak, sal tu'fa, washfa' tushaffa. Angkat kepalamu, mintalah, apa saja akan dikasih engkau. Dan berikan syafaat kepada orang-orang itu. Kemudian Nabi Muhammad bangkit dari sujud beliau dan memberikan syafaat kepada semua yang ada saat itu. Masya Allah. Inilah Nabi Muhammad. Dan inilah yang pernah diucapkan oleh Imam Busiri dalam syair yang sangat indah. Ya akrama khalqi, ya akramal khalqi, wahai paling mulianya makhluk, maliman aluzu bihi, tidak ada tempat pertolongan siwaka kecuali dirimu. Inda hudusil hadatsil amami, di saat terjadi kejadian dahsyat yang luar biasa. Ini ada orang yang enggak paham syairnya Imam Busiri, mengatakan Busiri syirik, masa enggak ada pertolongan kecuali Rasulullah. Tidak paham dalam keadaan apa Imam Busiri menyebut. Ini keadaan di padang mahsyar dan memang ditutup pertolongan oleh Allah dari siapapun. Nabi Adam nggak bisa, Nabi ini nggak bisa. Semuanya ditutup sehingga ya akramal khalqi, wahai paling mulianya makhluk, tidak ada pintu pertolongan kecuali melalui engkau. Lihat. Tidak syirik Busiri. Sangat iman Imam Busiri saat itu. Yang mengatakan Imam Busiri syirik, suruh minta pertolongan nanti kepada Nabi-Nabi. Suruh minta kepada Nabi yang lain di padang mahsyar nanti. Ya akramal khalqi maliman aludu bihi siwaka inda hudusil hadatil alami. Ya amami, ya Rasulullah, tidak ada tempat pertolongan kecuali dirimu. Kapan itu? Di saat terjadi kejadian yang dahsyat di padang mahsyar. Sengaja oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ditutup pintu pertolongan Nabi Adam, Nabi yang lain-lainnya ditutup kecuali melalui pintu Rasulullah. Tujuannya apa? Untuk menampakkan bahwa Nabi ini adalah memang Nabi yang sangat mulia. Hadis sahih ini kalau orang tahu. Dan sungguh kemuliaan yang tidak berbatas. Di saat ditimbang amal kita, Nabi Muhammad nunggui.
menyeberang sirat, ditunggui Nabi Muhammad. Di pintu surga orang pada masuk, Nabi Muhammad mencari, barangkali ada yang tertinggal, dan masih banyak kebaikan Nabi Muhammad. Sehingga kalau orang ingin menghadirkan makna kecintaan kepada Rasulullah adalah sangat mudah. Karena dari segi jasad Nabi Muhammad paling bagusnya jasad, dalam segi kebaikan Nabi Muhammad sangat baik kepada kita. Kita terikat dengan waktu. Barangkali harus kita segera mengakhiri pertemuan ini. Akan tapi kami ingin mencoba menghadirkan sebuah introspeksi, koreksi diri kita. Kalau tadi kita sudah berbicara tentang cinta, ayo, sejauh mana kecintaan kita kepada Rasulullah? Atau paling tidak kita membangun kecintaan saat ini. Kita terjemahkan apa yang kita dengar saat ini di rumah kita nanti. Kita langsung melihat, saat ini pun kita langsung pulang ke rumah kita dengan hati dan pikiran kita. Apa yang ada di rumah kita, barangkali ada yang mempunyai televisi dan lain sebagainya. Lihat yang menumpuk di bawah meja televisi itu apa? CD. CD seperti apa? CD yang dicintai Rasulullah atau bukan? Belum. CD yang enggak karu-karuan. Baik, niatlah untuk berubah. Ada berapa CD? 50 CD. Niatlah, di bulan Maulid Nabi ini aku akan memulai untuk berubah. Beli CD yang bagus, pengajian, hal-hal yang ada sangkut pautnya dengan sejarah Nabi, kecintaan kepada Rasulullah. Beli 2, keluarin 2, dibakar. Bulan depan beli lagi 2, keluarin 2, dibakar. Beli lagi 2, keluarin 2, dibakar. Hingga 50 dibagi 2 menjadi 25. 2 tahun sudah beres. Insya Allah tidak punya lagi CD-CD yang tidak benar. Kita buka lemari anak putri kita, yang katanya anak yang paling kita sayangi. Ayo dibuka. Baju apa yang ada di situ? Lihat, 1, 2, 3. Takutlah kepada Allah jika ternyata baju ini ternyata tabungan neraka kita. Kita ingat, ini baju dicintai Rasulullah atau tidak? Ini baju yang disayang, bakal dibanggakan oleh Nabi Muhammad atau tidak? Jika ternyata semua baju anak-anak kita ternyata baju yang dibenci oleh Rasulullah, ayo kita hadirkan niat di dalam hati kita saat ini. Aku harus berubah karena aku ingin bersama Rasulullah. Tunggu waktu belanja baju. Nah, saat itulah kita hadirkan Rasulullah di hati kita. Mau belanja baju, ingatkan putra-putri kita. Nak, mau beli baju, ingat Siti Fatimah Zahra, ingat Rasulullah. Beli baju yang bagus. Yang jelek bagaimana? Diturunin, jadikan alat pel. Buat popok anak kita. Atau apa saja. Ingat, jangan sampai dihadiahkan kepada orang. Ada sekelompok umat yang tobat. Ada wanita yang tobat kepada Allah sehingga baju-bajunya yang setengah badan itu dikumpulin dihadiahkan orang gunung. Orang gunungnya yang bajunya aneh-aneh jadinya. Jangan dihadiahkan. Sama CD-CD nggak karu-karuan dihadiahkan orang lain. Dia hanya mau benar, katanya ibadah jalan belum tentu diterima, dosanya pasti diterima oleh Allah. Bangkrut. Ya, ini yang penting harus koreksi. Jangan koreksi rumahnya orang. Di rumah kita banyak tanda-tanda kalau kita ini jauh dari Nabi Muhammad SAW. Kita singkirin, kita buang sebab-sebab kita jauh dari Nabi Muhammad SAW. Yang halus, yang indah, dan jangan dijadikan anak kita capek. Dengan tadi bajunya tahun ini belanja yang bagus. Ini mal niat. Kita ingat, barangkali di lemari baju anak kita sudah kita tulis yang gede, hijrah kepada kecintaan kepada Rasulullah. Lihat apa lagi itu. Mau beli baju yang gak ingat lagi, gak pantas saya taruh di lemari itu, karena bajunya tidak bagus. Masya Allah yang halus, barangkali membuat perubahan. Baik berubah hari ini atau belum, yang penting tulis itu ibaratnya, agar kita ingat terus. Apalagi kegiatan-kegiatan kita, pekerjaan kita, rutinitas kita sambungkan dengan Nabi Muhammad. Kita harus ingat, hadirkan Nabi Muhammad di hati kita. Dan barangkali kita pun harus menghadirkan sebuah cerita. Sebagai
perbandingan. Dan memang tidak sebanding nanti dengan kita. Tetapi minimal kita akan belajar dari cerita-cerita. Cerita. Akan hadirkan banyak cerita ini. Penutup banyak cerita. Yang pertama cerita putri tercinta Rasulullah SAW. Sayyidat Fatimah Az-Zahra. Kenapa Sayyidat Fatimah Az-Zahra dicintai Rasulullah? Kenapa beliau sangat dekat dengan Rasulullah bukan saja di dunia, bahkan di akhirat. Tempatnya bersama Rasulullah. Pemimpin wanita ahli surga, Sayyidat Fatimah Az-Zahra. Kenapa beliau sangat dicintai oleh Rasulullah? Karena beliau sangat mencintai Rasulullah. Bukan cinta mengaku, tetapi benar-benar patuh kepada Rasulullah. Sehingga di saat Nabi Muhammad hendak meninggal dunia, Rasulullah sempat membisikkan kalimat kepada Sayyidat Fatimah Az-Zahra. Membisikkan sesuatu kepada Siti Fatimah Az-Zahra, yang di saat Siti Fatimah dibisikin ini tiba-tiba menangis dengan tangis yang luar biasa. Disaksikan oleh Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah melihat Rasulullah membisikkan di saat sakit, diambillah kepala Sayyidat Fatimah Az-Zahra, lalu dibisikin oleh Rasulullah, menangis saat itu. Kemudian dilepas, menangis, kemudian ditarik lagi oleh Rasulullah dan dibisiki. Kemudian saat itu Siti Fatimah Zahra tersenyum, sampai Siti Aisyah itu bingung. Hei Fatimah, aku tidak pernah melihat tangisan berkumpul dengan senyum seperti saat ini. Bisikin apa abahmu itu? Bisikin apa Rasulullah kepadamu, wahai Fatimah? Dijawab ibu, ini rahasia antara diriku dengan Rasulullah. Oh, rahasia apa ini? Sehingga suatu ketika setelah Rasulullah meninggal dunia, Siti Aisyah masih ingat. Fatimah, kamu masih ingat tidak waktu Rasulullah sakit waktu itu? Masih ingat, wahai ibu? Wahai Siti Aisyah, kenapa kamu saat itu menangis kemudian tertawa? Aku menangis waktu itu karena ayahanda membisikkan kalimat, hai Fatimah, sebentar lagi aku akan menghadap kepada Allah. Aku merasakan pukulan berat. Biarpun kejadiannya belum ada, akan tapi aku rasakan artinya aku akan berpisah dari ayahandaku. Maka aku menangis, dan di saat bercerita Siti Fatimah pun menangis. Wahai Siti Aisyah, sungguh aku merasakan kekhawatiran, jangan-jangan setelah aku berpisah tidak bisa bertemu lagi dengan ayahandaku. Maka aku menangis saat itu. Kemudian setelah itu kenapa engkau tersenyum? Karena ayahandaku setelah itu berbisik, wahai Fatimah, dan engkaulah orang yang pertama menyusulku dari ahli baitku, dan engkau punya tempat bersamaku nanti di surga. Setelah mendengar itu aku tertawa. Biarpun aku akan berpisah dengan ayahandaku, tapi ada jaminan aku akan bersanding dengan ayahandaku. Maka aku tertawa saat itu. Aku tersenyum melihat. Ini makna kecintaan. Kematian tidak menjadikan perpisahan, itulah kematian, asalkan tidak menjadikan perpisahan, akan menjadikan bahagia Siti Fatimah Az-Zahra. Harapan bisa bertemu dengan Rasulullah, itulah yang menjadikan Siti Fatimah Az-Zahra tersenyum. Bagaimana Siti Fatimah dicintai oleh Rasulullah? Orangnya luar biasa. Pertama, akhlak yang paling menonjol di putri Rasulullah Sayyidat Fatimah Az-Zahra adalah orangnya sangat pemalu. Sangat malu. Sampai suatu ketika Siti Fatimah itu menangis di saat berada di depan rumah, didampingi oleh Asma binti Umaysh. Asma binti Umaysh ini yang selalu membantu, atau yang bersama Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Saat itu Siti Fatimah menangis karena melihat mayat yang dipangkul. Jadi dulu itu kalau ada orang mati nggak pakai keranda mayat, akan tapi ditaruh di punggungnya orang, lalu dibawa begitu sehingga terlihatlah lekuk-lekuk tubuh. Lalu Siti Fatimah menangis. Dan di saat menangis Asma bertanya, wahai putri Rasulullah, kenapa engkau menangis? Aku melihat mayat itu dibawa. Kenapa?
Aku membayangkan diriku akan diangkat di atas kepalanya manusia. Lalu lekuk-lekuk tubuhku terlihat alangkah malunya diriku. Allah. Mikir setelah mati. Takut lekuk tubuhnya kelihatan orang. Inilah Siti Fatimah Az-Zahra. Kemudian Siti Sayyidat Asma berkata, wahai Fatimah, wahai putri Rasulullah, aku pernah melihat di Habasyah sana. Kalau ada orang mati dibuatkan keranda, lalu mayat itu ditaruh di dalamnya, lalu ditutup sehingga lekuk tubuhnya tidak terlihat. Berbinar-binar wajah Sayyidat Fatimah Az-Zahra penuh kegembiraan dan berkata, wahai Asma, aku berwasiat, jika aku mati nanti tolong buatkan aku keranda mayat. Masya Allah. Jadi pertama kali orang yang menggunakan keranda mayat dalam sejarah Islam adalah Sayyidat Fatimah Az-Zahra. Kenapa? Inilah yang harus dihadirkan. Kenapanya? Karena merasa dirinya rasa malu. Ya ini masih hidup diumbar auratnya. Kesana kemari bagaimana bisa nyusul Siti Fatimah Az-Zahra? Masih hidup. Auratnya ditonjolin sana sini, bagaimana bisa menyusul Siti Fatimah Az-Zahra yang mengingat kematian saja takut terlihat lekuk-lekuk tubuhnya. Itulah kenapa Siti Fatimah Az-Zahra dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi cerita. Cerita salah satu sahabat Nabi yang bernama Thauban. Mohon maaf ditambah waktunya sedikit insyaallah. Thauban adalah salah satu sahabat Nabi yang saat itu Nabi Muhammad berada di masjid, tiba-tiba memberikan kabar gembira. Yang isi kabar gembira itu adalah di antara kalian ada ahli surga. Bayangkan ada kabar gembira ahli surga, semuanya berdebar-debar. Siapa kira-kira ya? Siapa kira-kira ya? Pada nggak sabar sahabat Nabi lalu bertanya, siapa itu ya Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah, ahli surga itu adalah Thauban. Orang pada noleh ke kiri kanan, rupanya Thauban tidak ada di tempat itu. Setelah selesai pengajian, beberapa sahabat Nabi datang ke rumahnya Thauban memberikan kabar gembira. Datang ke tempatnya Thauban disambut oleh Thauban, dan para sahabat Nabi berkata, wahai Thauban, alangkah beruntungnya engkau. Thauban ini kalau bahasa orang sekarang tersinggung, wong dia orang melarat, orang serba kurang, kok dikatakan beruntung. Bahkan ditambah lagi, sungguh wahai Thauban, semua yang hadir di majlisnya Rasulullah saat itu ingin menjadi dirimu. Ini omongan apa lagi? Masa ingin jadi seperti aku? Kamu ini ngomong apa? Benar wahai Thauban, semua yang hadir saat itu berharap agar menjadi dirimu. Akhirnya Thauban tidak sabar, memangnya kenapa aku kok sampai orang ingin menjadi seperti aku? Ketahuilah wahai Thauban, Rasulullah hari ini menyebutkan dirimu, dan dirimu dikatakan oleh Rasulullah bahwa engkau adalah ahli surga wahai Thauban. Seketika Thauban mendengar kalimat ini menangis, dan menangis lalu meninggalkan para sahabat Nabi lalu pergi ke kamar, dan setelah itu tidak keluar lagi. Lama ditunggu tidak keluar, maka ditinggal oleh sahabat Nabi. Esok harinya, di saat Nabi Muhammad bertanya, mana Thauban? Tidak ada ya Rasulullah. Ada yang ngomong sakit ya Rasulullah. Oh, sakit? Iya. Inilah akhlaknya. Bertanya tentang sahabatnya, mana yang sakit, mana yang tidak hadir. Itu akhlaknya Rasulullah SAW. Maka setelah itu, Nabi Muhammad akhirnya berkunjung ke tempatnya Thauban. Mengucapkan salam, dijawab oleh keluarga Thauban. Nabi Muhammad duduk di situ. Lalu bertanya, mana Thauban? Ada ya Rasulullah di kamar itu ya Rasulullah. Sakit apa? Tidak tahu ya Rasulullah. Tidak ngomong apa-apa? Tidak ya Rasulullah. Bagaimana ciri sakitnya? Dia di saat terbuka matanya mengucurkan air mata. Dan tidak lama kemudian pingsan. Terbuka lagi matanya mengucur air mata, pingsan. Dan begitu seterusnya berulang-ulang. Kelihatannya sakit yang sangat keras ya. Kelihatannya seperti itu ya Rasulullah. Baik. Boleh aku melihatnya? Silahkan ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah datang ke tempatnya Thauban dan mengucapkan salam. Assalamualaikum. Tidak terdengar jawaban. Assalamualaikum. Tidak terdengar jawaban. Akhirnya pintu didorong pelan oleh Rasulullah. Terlihat pas wajahnya Thauban dan Rasulullah mengucapkan salam. Assalamualaikum ya Thauban. Tergeraklah mulut Thauban yang maknanya waalaikumsalam ya Rasulullah. Rasulullah mendekat duduk di sampingnya Thauban, akan tapi Thauban tidak mau melihat Rasulullah. Padahal ini adalah Rasulullah
yang memberikan kabar gembira tauban masuk surga, wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.